Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from the second group and now we are going to present about the history of English International Test. Our group consists of my name is Aldita Romana Fauzan and there is Aulia Rizky and also this meeting is the history of TOEFL, IELTS, TOEIC and Cambridge. For the introduction, I will let Kiki to tell this. Okay, so the English test forum is not just made just like that. It turns out there is a history behind the existence of this English language ability test forum. Mungkin sudah diketahui beberapa orang atau mungkin kebanyakan orang, pastinya tes forum tes bahasa Inggris ini tidak hanya dibuat begitu saja, namun ada sejarah yang terjadi, cerita masa lalu hingga adanya tes forum itu hingga sekarang. For more explanation, let's see the explanation of this presentation. For the first is TOEFL that will be presented by me. Berdiri sejak since 1947 and the foreign location in New Jersey, USA. This test is required from the Educational Testing Service, or bisa disingkat ETS. This TOEFL test is useful for knowing the level of English language skill that a person controls. This test is especially for someone who is not a native speaker. Jadi tes ini tuh lebih dikhususkan untuk yang bukan native speaker, seperti mungkin dari negara Indonesia atau yang lainnya gitu. And then this test is used for academic and work IELTS. Seperti yang sudah dijelaskan, yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya juga terkait kegunaan atau manfaat mengikuti tes. Okay, for the validity atau sertifikat ini diakui hanya selama 2 years, 2 tahun saja. And then this sertifikat dari tes ini itu only to fulfill the requirements of some universities in Indonesia. So sertifikat from TOEFL itu nggak bisa untuk mengajukan beasiswa ke luar negeri, hanya bisa digunakan di beberapa universitas di Indonesia. Yes. Ini adalah 2 orang peneliti, opini atau yang terkait populernya tes TOEFL ini menurut 2 ahli, yaitu dari yang pertama Henry Peter. TOEFL test have become very popular because almost all universities around the world apply TOEFL score requirement for prospective sarjana 2 dan 3. Dan untuk yang kedua itu ada dari Utami dan Firmansyah 2018 mengatakan history of English, especially the TOEFL score level, is important not only for getting scholarship or studying at certain universities, but also sometimes requirement for applying for jobs and promotion. TOEFL are known as test of English as foreign language. Okay, for the next topic. Thank you, Kiki. Now we're going to talk about IELTS and it will be presented by me. So, if we talk about history of IELTS, there are several times of the long time of IELTS itself. Perjalanan dari IELTS dari awal sehingga dapat digunakan seperti saat ini itu sangat panjang. Awalnya itu berawal dari APCB or English Proficiency Test Factory in British Council and University of Birmingham in 1963. Jadi awal mulanya ini tuh ditemukan di University of Birmingham dan juga British Council. Tapi ini masih dalam bentuk APCB, belum namanya IELTS. Lalu in 1980 namanya berubah menjadi English Language Testing Service, di mana di dalamnya itu mengandung modul-modul yang akan diajarkan dalam ELTS ini. Selanjutnya pada 1995 ELTS was substantially revised with the removal of present reading, writing and administration and structural module. Jadi
Karena pada tahun ini itu sudah ada 6 modul, tapi akan adanya revisian di mana hal-hal yang tidak kurang penting dalam pembelajaran reading, writing, dan administrative dan structure model itu ada yang direvisi untuk menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf, saya kebalik. Di develop in 1980, bawahnya dulu. Develop in 1980 and introduced in 1908, it's managed by the British Council, Cambridge English Language Assessment and International Development Program of Australian University and Colleges, and consists of 4 module structure. Nah, dari 6 modul tadi, kan dari EPTB itu awal bentuknya, lalu berubah menjadi ELTS yang ada 6 modul, baru diubah lagi menjadi 4 modul struktur yang padat. Nah, itu siapa aja orangnya? Ada British Council, ada Cambridge English dan Cambridge English, dan juga International Development Program of Australian University and Colleges. Nah, lalu di 1995, IELTS was substantially revised. Jadi direvisi hal-hal yang kan sudah 4 modulnya, itu direvisi hal yang kiranya tidak diperlukan. Lalu, more than 140 countries now take the IELTS test each year. Karena sudah direvisi dan hasilnya itu baik, banyak sekali negara-negara yang percayakan tes ini untuk digunakan sebagai standarisasi pemahaman dalam bahasa Inggris. And IELTS is striving to improve into the 21st century, 2001 speaking, 2005 writing. Jadi IELTS itu terus berusaha untuk menjadi lebih baik di abad 21. Jadi waktu itu ditekannya di 2001 di speaking dan juga writingnya 2005 tuh benar-benar bahasanya itu expert banget lah mereka. Karena juga banyak yang mempercayai IELTS itu sendiri. Lalu how long that IELTS core test itu bisa digunakan? IELTS itu bisa digunakan sepanjang hanya 2 tahun penggunaan. Namun selama masa 2 tahun tersebut teman-teman bisa menggunakannya untuk applying for any substance, for example like education or maybe scholarship, and also you're going to applying for your job. And yeah, it's requireable and you can use it properly as long as waktunya itu masih cukup. Jadi nggak lebih dari 2 tahun. Seperti itu, teman. Selanjutnya adalah TOEIC. Layarnya kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Oke, kan? Jadi hari ini saya membahas histori TOEIC. Yoshua Kitoka adalah pendiri yang berasal dari Jepang. Beliau ini yang merupakan mengajukan kepada ITS. Kenapa dia mengajukan kepada ITS, beliau ini? Nah, pada tahun 1970, beliau ini mengajukan pada ITS. Nah, ITS ini berbasis pada lingkungan bisnis untuk para pekerja Jepang pada saat itu di lingkungan perusahaan internasional. Jadi biar para pekerja yang bekerja di internasional kayak di luar negeri itu bisa berbahasa Inggris. Jadi beliau ini mengajukan kepada ITS dan menjadilah seperti TOEIC. Tetapi itu belum sempurna. Pada akhirnya di tahun 1977 mulai mengembangkan tes TOEIC ini, mulai kayak lebih dirinci lagi. Dan tes TOEIC ini pertama kali dilakukan di Jepang pada tahun 1979 dan dikenalkan oleh para Jepang tadi, penduduk Jepangnya, dan sekarang dikenal oleh seluruh dunia. Yang selanjutnya Cambridge. Jadi pada tahun 1930 Cambridge Excel ini hanya menawarkan satu jenis tes, yaitu adalah CPA, Cambridge Proficiency English, yang berdurasi selama 12 jam pada saat itu. Dan 20 tahun kemudian Cambridge ini mengeluarkan 2 jenis tes. Yang pertama tadi kan CPA, yang setelahnya itu adalah First Certificate in English. Nah, tes ini dirancang untuk menguji kemahiran berbahasa Inggris tingkat menengah atas. Jadi VCE atau First Certificate in English itu juga diakui sebagai bukti kemampuan berbahasa Inggris yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi di luar negeri. Yang kedua adalah PAT atau Preliminary English Test. Tes ini dirancang untuk kemahiran berbahasa Inggris tingkat menengah. PAT ini diakui sebagai bukti kemampuan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kedua tes ini menjadi populer dan melengkapi satu sama lain oleh CPA ini yang sudah ada sebelumnya.
Jadi seiring waktu, Cambridge English Test ini terus mengembangkan tes-tes barunya. Seperti ada K-English Test, CAT, Young Learners English, Business Practice B1, Business High Tier B2, Lingual Skill Business, and IELTS. Dan sertifikat Cambridge ini tidak seperti pada sertifikat yang lainnya hanya 2 tahun saja. Dari sumber yang saya baca dari Cambridge English itu berlangsung selama seumur hidup, tetapi tergantung oleh organisasi atau institusi yang memiliki kadaluarsa untuk penggunaan sertifikat. Seperti kayak kita menggunakan sertifikat ini hanya berlaku 1 tahun, tetapi hasilnya tuh selamanya gitu. Kayak kita untuk mengajukan kepada universitas itu kan hanya 1 tahun dari organisasi persyaratannya itu seperti itu, dan bisa juga digunakan seperti lamaran pekerjaan, pendaftaran ke universitas, visa dan imigrasi atau pengembangan profesional. Jadi sertifikat Cambridge English ini merupakan bukti sah kemampuan berbahasa Inggris yang tahan lama dan diakui secara global. Oke, Mbak. Okay, for the last is the conclusion. The story of each test firm is that the test is not just made, but there are many considerations to maximize the program so that the results obtained match the skills a person has. So, I would like to add some advice that these tests are also designed to provide a fair opportunity for individuals from various backgrounds and cultures to demonstrate their English language proficiency. They have various test formats and also scoring systems that reflect individuals' ability, such as the speaking, writing, listening, and also the writing. Moreover, the tests are internationally recognized and can be used as requirements for the university admission, obtaining jobs in multi-dimensional things, and also many others. And the last, the tests like IELTS, TOEFL, TOEIC, and the Cambridge Proficiency Test are highly useful tools for individuals in various aspects, ranging from education to career and everyday life in current era of globalization. So I think that's all for our presentation today, right, Mbak Carla dan Mbak Kiki? Is there anything you can say or you want to say? Cukup Mbak Kiki, Mbak Carla? Enough. Cukup ya? Yes. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.